Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang senantiasa dirahmati Allah. Kita manusia hidup di dunia yang sangat luas. Di dalamnya terdapat berbagai makhluk ciptaan Allah yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari makhluk yang besar, makhluk yang kecil, hingga makhluk yang sangat kecil. Dan mungkin di saat kita kecil dulu, kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa Allah ciptakan mereka? Apakah Allah menciptakan kucing hanya untuk loncat-loncat? Ataukah Allah menciptakan virus corona hanya untuk membuat kita selalu di rumah? Atau Allah ciptakan lalat hanya untuk... Ya, mari kita menyatu dengan alam. Jika kita perhatikan pada ekosistem, kita pasti rasakan makhluk hidup saling membutuhkan. Saat itulah kita sadar bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini, baik itu makhluk yang bertubuh besar dan makhluk yang tak kasat mata sekalipun, memiliki perannya dalam keberlangsungan hidup di sekitarnya. Hal ini diterangkan dalam Quran Surah Sad ayat 27. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا, yang artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia atau tanpa hikmah. Jadi, sudah jelas bahwa setiap yang ada di antara langit dan bumi, penciptaannya tak ada satupun yang sia-sia. Agar kita memahami lebih lanjut, kita beri contoh pada mikroorganisme yang ada di perairan, yaitu fitoplankton. Ia memiliki peran vital dalam rantai makanan sebagai produsen. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ciptakan fitoplankton, maka tak akan ada lagi makanan bagi zooplankton. Tak akan mungkin rasanya jika zooplankton yang akan memakan ikan kecil. Di saat itulah zooplankton lama-kelamaan akan menjadi punah. Hal ini akan berlanjut seterusnya ke konsumen selanjutnya, yaitu ikan kecil, dan akan berlanjut lagi ke selanjutnya, dan sampai akhirnya predator pun akhirnya akan mengalami kepunahan. Selain peran tadi, fitoplankton pun memiliki peran vital terhadap bumi kita, karena mereka telah menghasilkan 70% oksigen dari fotosintesis. Pasokan oksigen ini pun bahkan lebih besar daripada kontribusi oksigen dari hutan tropis. Jika Allah tidak pernah menciptakan plankton, maka tidak akan ada lagi makhluk yang selalu berikhtiar untuk mengambil Krabby Patty. Keseimbangan ekosistem akan terganggu. Begitu pula dengan pasokan oksigen yang akan berkurang. Maka yang terjadi pada bumi kita adalah, kehancuran. Dan bila bumi hancur, maka pengaruhnya akan sampai ke tata surya kita. Dan bila tata surya kita sudah tidak seimbang, maka rasanya kita tak akan pernah ada di bumi ini. Ilmiahnya, hal ini disebut dengan butterfly effect, bagian dari teori kekacauan. Buang apa tu, Man? Jadi, intinya butterfly effect adalah hal kecil yang kita lakukan sekarang yang akan berdampak sangat besar di masa depan. Namun teman-teman, berkaitan dengan hal ini sudah diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Mulk ayat 3. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, yang artinya, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa tak ada satupun ciptaan Allah yang tidak seimbang, melainkan jika manusia sendiri yang merusaknya. Nah, setelah fitoplankton tadi, ada lagi satu mikroorganisme yang selalu dekat dengan kita. Mungkin sejak kecil kita sudah menaruh image kepada makhluk ini sebagai makhluk yang sangat berbahaya ataupun makhluk yang memiliki banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Faktanya, sangat banyak mikroorganisme yang hinggap di tubuh kita. Jumlahnya ada sekitar 100 triliun mikroorganisme yang hidup di kulit kita ataupun organ-organ dalam di tubuh kita. Tapi kita tak boleh seuzon dulu kepada bakteri-bakteri tersebut, karena ia tidak mempunyai dosa dan salah kepada kita. Justru, mereka memberikan sejuta manfaat bagi tubuh kita. Beberapa manfaat mikroorganisme tersebut ialah memperkuat daya tahan tubuh, menghasilkan vitamin B dan K, mencerna makanan, mengubah makanan menjadi gizi, dan menghambat bakteri jahat yang menyerang tubuh kita. Tubuh kita sebagai tempat tinggal dari bakteri-bakteri tersebut, dan bakteri pun memberikan manfaatnya kepada kita. Kita saling melengkapi dengan bakteri tersebut. Apakah bakteri ini cinta sejati kita? Ya. Tak sampai di situ, kesetiaan bakteri terhadap tubuh kita
Walaupun kita sudah mati, bakteri akan selalu menemani jasad kita walaupun sudah masuk ke liang lahat. Nantinya, bakterilah yang akan menguraikan tubuh kita dan membuat raga kita kembali ke asal kita, yaitu tanah. Ya, tanah. Coba kita bayangkan, jika Allah tak pernah menciptakan bakteri pengurai, maka misalnya kalian ingin menanam kurma di pekarangan rumah kalian. Dan apa yang terjadi? Bim! Alangkah terkejutnya kalian menemukan sesosok jenazah yang telah membusuk namun tak pernah terurai. Terkait dengan penciptaan mikroorganisme di dunia ini, sebenarnya sudah Allah tuangkan di dalam surah An-Nahl ayat 8. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dan ia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Dalam konteks ini, Allah ingin menjelaskan bahwa di kalimat apa-apa saja yang tidak ketahui, hal ini mengarah kepada apa-apa saja yang tak kasat mata oleh manusia. Contohnya adalah mikroorganisme sendiri dan makhluk-makhluk lain yang mungkin masih menjadi rahasia Allah dan tidak pernah diketahui oleh manusia sebelumnya. Nah, walaupun mikroorganisme ini berukuran sangat kecil, namun mereka memiliki peran yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini. Dan tentunya banyak lagi hikmah penciptaan makhluk ini, karena sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu dan Allah yang maha memberi manfaat bagi semesta ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mungkin hanya sekian video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.